Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kita dalam keadaan berbahagia untuk warga kita, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta yang ke-495. Jakarta semakin baik, Jakarta semakin indah, dan juga warganya pun bahagia. Tentunya kita sebagai warga Jakarta harus menciptakan satu kesuksesan sebagaimana suksesnya Jakarta. Suksesan Jakarta adalah merupakan salah satu sukses kaum muslimin dan warga lainnya, sehingga Jakarta banyak mendapatkan satu penghargaan di mata dunia. Saya teringat untuk mengikuti kesuksesan ini adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika perang Tabuk yang jumlahnya 70.000 jamaah saat itu. Kemudian musuhnya sebanyak 200.000 Bizantium, Romawi, di mana di wilayah Tabuk, yang jarak antara Madinah dengan Tabuk ini sekitar 600 kilo. Perjalanan yang sangat jauh dan terik matahari yang begitu panjang. Bahkan di situ sampai di bulan suci Ramadan pun pernah satu waktu Rasulullah SAW memberikan 3 kiat kesuksesan kepada Mu'adz bin Jabal, yang semula Mu'adz bin Jabal bertanya agar supaya beliau masuk ke surga, bisa satu amalan yang bisa masuk ke surga dan bisa menjauhkan dari api neraka. Nah, kemudian satu waktu itu setelah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, maka selang beberapa waktu Rasulullah SAW menepuk bahunya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah engkau mau 3 kiat yang menjadi kesuksesan dunia dan akhirat? Mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kunci yang pertama adalah as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai, benteng yang membentengi diri kita. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk kesuksesan adalah berpuasa. Seorang yang berani berpuasa, maka dia akan bahagia, sukses. Bahkan pernah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, murni bi amalin yadkhulunil jannah. Ya Allah, perintahkan kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. 3 kali pertanyaan itu Rasulullah menjawab 3 kali pula, alaika bisaum, biasakanlah kau dengan berpuasa. Jadi suksesnya hidup di akhirat dan dunia dan akhirat, maka dengan berpuasa. Berarti kita niatkan puasa kita untuk apa yang kita inginkan. Kita niatkan puasa kita apa yang kita hajatkan, maka itu bagian daripada sarana untuk kesuksesan hidup dan di dunia dan akhirat.
Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita di bulan suci Ramadan ternyata semua berada di dalamnya untuk kesuksesan. Yang kedua, Rasulullah mewasiatkan kepada Muaz bin Jabal dan termasuk kita semua. As-shadaqatu tutfi'ul khatiyah. Puasa itu dapat menutupi, melebur segala kejelekan-kejelekan. Maaf, as-shadaqatu tukhfi'ul mati'at. Sedekah itu dapat melebur daripada kejahatan-kejahatan dan kejelekan-kejelekan. Berarti yang kedua adalah sedekah. Suksesnya seseorang di dunia dan akhirat ini maka tentunya dengan bersedekah. Dengan bersedekah berarti mampu untuk menjadikan sarana kesuksesan dan keberhasilan seseorang dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan sedekah kita untuk segala apa yang kita hajatkan, yang apa kita inginkan, maka melalui sedekah Allah akan mengabulkan. Pernah satu riwayat dalam ungkapan Imam Abu Lais As-Samarqandi menceritakan dalam satu kitabnya, satu waktu Nabi Daud alaihissalam bertemu dengan malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel bertanya kepada tetangga Nabi Daud alaihissalam yang masih muda, baru saja berkeluarga. Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, kalau kau tahu bahwa orang tersebut akan meninggal 6 hari lagi." Setelah dikatakan 6 hari lagi, kemudian Nabi Daud kemudian bertanya-tanya, apa benar 6 hari lagi dia akan meninggal? Diperhatikan 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 6 hari. Ternyata kenapa kok belum juga meninggal? Akhirnya selang beberapa bulan lamanya, malaikat Israel pun bertemu lagi kepada Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, "Wahai Israel, malakul maut, engkau katakan 6 hari orang itu akan meninggal, ternyata masih hidup dan sampai sekarang." Kemudian malaikat Israel katakan bahwa memang sebenarnya aku diperintahkan untuk mengambil ruhnya 6 hari, 6 hari lagi saat itu. Kemudian pada saat pengambilan akan dilaksanakan, ternyata Allah melarang dan mencegah, karena beliau pernah hari ke-6 berjalan bertemu dengan pengemis tua yang betul-betul membutuhkan makan, membutuhkan dana saat itu. Saat itu bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut memberikannya, sampai didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala orang tersebut agar panjang umur, murah rezeki. Kemudian saat itu orang tersebut Allah kabulkan doanya si pengemis, sehingga orang tadi yang seharusnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala justru Allah tambahkan menjadi 60 tahun, bahkan 10 tahun sebagai bonusnya menjadi 70 tahun. Subhanallah. Itulah sedekah. Begitu kuatnya sedekah yang bisa kita niatkan kepada sesuatu. Tolak barat. Sedekah untuk supaya menghilangkan penyakit dan lainnya pun akan menjadi satu kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau Rasulullah katakan as-shadaqatu tudfi'ul
khati'at. Kemudian yang ketiga, apa kiat yang ketiga untuk kesuksesan dunia dan akhirat? Allah, kemudian Rasulullah katakan, sholatul rajuli fi jawfil lail, sholatnya seseorang di tengah malam. Seorang di tengah malam, ini berarti dia bermunajat kepada Allah di saat-saat yang ijabah. Saat-saat Allah kabulkan doanya di pertengahan malam. Maka saat itulah orang tersebut bisa menjadi sukses dunia dan akhirat karena doa, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat sunat yang menjadi sesuatu yang Allah berikan harapannya, dikatakan dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan orang yang sholat tahajud itu maqaman mahmuda. Bahkan bukan sholat tahajud saja, sholat malam, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih dan lain sebagainya. Tepatlah kalau Rasulullah mengungkapkan dalam satu hadis, alaikum biqiyamil lail, biasakanlah atas kamu untuk sholat bangun malam, untuk melaksanakan sholat. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Kenapa? Karena yang pertama adalah muqarrabun ilallah, akan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam. Yang kedua, manhatun lil ismi, tercegah daripada dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah takfiratuz dzunub bizzunubi, melebur dosa-dosa yang ada. Kemudian yang keempat, hebatnya di sini, Allah akan berikan kesembuhan pada penyakit dalam tubuhnya. Nah, subhanallah, ternyata sholat malam itu ada jaminan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan rutin setiap malam. Insya Allah ini bagian daripada kiat untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Wajar orang-orang dahulu mengatakan, kalau engkau ingin berhasil, engkau harus berani lapar, yakni berpuasa. Harus engkau berani bersedekah, dan engkau harus berani bangun malam, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal tersebut berarti keberhasilan kita dengan sarana puasa, sarana sedekah, sarana bangun malam. Itulah jalan untuk kita sukses dunia dan akhirat. Demikian sebagaimana Mu'adz bin Jabal yang diberikan kiat tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat laksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.